Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh ada di saat ini, di hari Rabu 20 September 2023. Sebelum melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari kita belajar firman bersama. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya karena kasih setiamu kami boleh ada hari ini. Ada banyak hal yang harus kami cari untuk kebutuhan kami, untuk hal-hal yang sementara kami perjuangkan di hari ini. Tapi kami membangun tekad di pagi hari ini ya Tuhan, untuk mencari petunjuk-petunjuk firman yang adalah kekuatan kami. Engkau berkenan ya Tuhan, menyapa kami dengan sabdamu. Tapi kami juga menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk belajar dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar hari ini dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayat 7. Yesaya 55 ayat 6 dan 7 tertulis begini dalam Alkitab. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikian bacaan Alkitab kita. Dan tema renungan kita di hari ini, carilah Tuhan dan tinggalkan kefasikan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, setiap hari kita selalu berusaha untuk mencari. Tukang ojek dan sopir cari penumpang. Begitu juga sebaliknya, penumpang cari tukang ojek dan sopir. Pedagang mencari pembeli, begitu juga sebaliknya, pembeli mencari pedagang. Kita berusaha untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga, berusaha untuk cari pekerjaan, berusaha untuk mencari peluang, berusaha untuk mencari cara hidup yang sehat. Kalau kita dalam kondisi fisik sakit, kita berusaha untuk mencari dokter yang tepat, atau rumah sakit yang tepat untuk kesehatan kita, dan seterusnya. Saudaraku, dalam satu artikel yang berjudul 5 hal yang sebaiknya kamu cari agar hidup jadi lebih bermakna, itu menarik karena disampaikan yang pertama yang harus dicari adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, teman-teman yang baik. Dan kemudian yang ketiga, kerelaan hati orang tua, atau minta atau cari restu, doa orang tua. Dan yang keempat, hikmat dalam setiap kejadian. Dan yang kelima, kemampuan untuk selalu bersyukur. Saudaraku, banyak tips yang disampaikan bagaimana hal-hal prioritas yang harus dicari orang. Tapi lewat pembelajaran kita di hari ini, Yesaya mengingatkan, di tengah-tengah kita sibuk mencari banyak hal, termasuk di dalamnya kebutuhan kita, ingat, yang harus jadi prioritas adalah cari Tuhan. Sekali lagi, prioritasnya adalah cari Tuhan. Bukan hanya sewaktu-waktu, misalnya saat kita ada dalam masalah, tapi mencari Tuhan itu setiap waktu. Tuhan tidak hanya dicari atau dalam tanda kutip ya, ditelepon saat ada dalam tanda kutip kebakaran, seperti pemadam kebakaran. Nanti ada kebakaran baru ditelepon. Tapi mencari Tuhan adalah setiap saat. Baik kita menghadapi tantangan, tapi juga ketika hidup berjalan lancar, dalam segala hal. Mencari Tuhan bukan hanya dalam bentuk seremoni atau dalam ibadah-ibadah, tapi juga dalam aktivitas, dalam bentuk aktivitas kita sehari-hari yang kita jalani.
di profesi kita masing-masing. Bagaimana mencari Tuhan sesuai dengan petunjuk firman, kita melaksanakan tugas tanggung jawab. Sehingga Tuhan tidak hanya dikungkung atau terkurung dalam ruang-ruang ibadah, tapi Tuhan kita rasakan di mana saja kita berkarya. Saudaraku, Yesaya juga menyerukan supaya orang fasik meninggalkan kefasikan. Orang fasik yang dimaksud adalah orang yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik diartikan tidak peduli pada perintah Tuhan. Saudaraku, saat ini kita menjumpai banyak orang yang menganggap remeh dosa. Melakukan dosa tapi tidak peduli. Tidak ada rasa takut akan Tuhan. Tak heran muncul ungkapan. Ada seorang penyair mengungkapkan, dunia ini semakin edan. Mohon maaf saya pertegas kata edan ini. Dunia ini semakin gila. Yang tidak ikut-ikutan gila tidak akan kebagian. Saudaraku, ini tantangan. Orang anggap remeh atau anggap biasa-biasa melakukan dosa. Tapi lewat perenungan firman saat ini, saudaraku, orang Kristen di tengah-tengah dunia yang semakin edan atau semakin gila ini, orang Kristen harus semakin kudus dengan mencari Tuhan setiap saat. Ingat yang dicatat dalam Amos 5 ayat 6a. Sekali lagi, Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang kami cari dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena hari ini lewat perenungan firman kami diingatkan untuk mencari Tuhan. Prioritas dalam kehidupan kami, cari Tuhan. Karena itulah kehidupan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam kefasikan. Kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, dosa-dosa kami, dan hidup dalam pertobatan. Tidak membiasakan diri dalam kungkungan dosa. Engkau pasti berkenan ketika kami dengan tulus hidup dalam pertobatan. Tuhan tolong kami. Jemaat Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan semua yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini. Engkau yang terus memberkati kami. Dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami selalu dimampukan hidup mencari Engkau. Karena kami dalam iman meyakini bahwa Engkau yang telah lebih dahulu mencari kami, domba-domba yang sesat. Tuhan tolong kami. Ketika kami membutuhkan banyak hal dalam kehidupan kami, kebutuhan kami sehari-hari, ketika kami mencari pekerjaan, ketika kami mencari peluang, ketika kami mencari hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kami, mampukan kami supaya kami tidak jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang kami cari, atau untuk mendapatkan apa yang kami cari. Tuhan, Engkau yang adalah prioritas. Terima kasih Tuhan, memberkati, Engkau yang terus memberkati pelayanan gereja Masih Injil di Minahasa, di Jemaat Maranatha Selatan, bahkan yang ada di wilayah Tomon 1, bahkan dalam pelayanan Sinode Gereja Masih Injil di Minahasa. Kami mohon Tuhan yang terus memberkati juga pemerintah kami, sehingga dalam tugas tanggung jawab pelayanan masyarakat itu benar-benar membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang berperan di belakang layar ya Tuhan, Christian, Hilkia, tapi juga Bapak Joy Kamengian Tuhan, untuk edisi hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami di hari ini dengan memprioritaskan mencari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian ibadah kita di hari ini, di Rabu 20 September 2023. Saya mengajak kita untuk terus mengikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Peselatan. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya, di saat ini kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.